Pemirsa, di tengah rendahnya partisipasi warga untuk memilih para petahana justru unggul sementara di sejumlah daerah. Dalam pilkada hari ini, Airin Rahmidiani menang di Tangerang Selatan dan Tri Risma hari ini unggul di kota Surabaya. Berikut adalah petahana yang unggul hingga petang ini. Ya, saya langsung ke Mas Daniel. Mas Daniel untuk menyoroti. Jadi kemudian kesimpulannya dengan aturan pembatasan-pembatasan itu justru petahana yang diunggulkan hari ini. Ya itu saya tidak bisa jauh komentar ya karena undang-undang menggariskan demikian. Tetapi juga ada yang perlu saya harus sampaikan bahwa soal-soal sumber daya politik yang dikeluarkan oleh paslon ini dikaitkan dengan persoalan-persoalan wilayah, kajian kewilayahan dan persoalan-persoalan modus pelanggaran itu ada hubungannya. Dan ini siapa yang bisa memanfaatkan situasi begini ini, saya kira dia yang memiliki peluang. Bahwa sistemnya berlaku demikian itu ya. Saya mau mengatakan misalnya soal money politik, soal orang yang dipasang untuk kemudian melakukan upaya pada saat pungut hitung tetap memaksa. Misalnya. Apakah dia berdasarkan dirinya sendiri ataukah ada yang lain? Nah itu bagi Bawaslu ini menarik karena ada kajian besar di sekitaran itu bahwa kita masih belum banyak mengatur hal-hal yang tidak terjangkau, masih pada wilayah pinggiran-pinggirannya. Dan itu fakta soal incumbent begini begitu ya itu Bung Jerry lah bisa menjelaskan. Tapi memang dalam hal sistem kampanye yang ada pembatasan kemudian di luar itu saya mau mengatakan yang formal dana kampanye iya dilaporkan tetapi ada di luar itu juga yang belum bisa tersentuh oleh sistem ini sehingga kita tahu jika ingin lebih dalam dan ingin menata situasi pendanaan politik di daerah ini yaitu harus ada undang-undang berani lebih dalam menggali itu. Kalau kemudian dari sejumlah catatan kita hari ini yang menjadi penyebab ada timbulnya masalah-masalah baru, adakah rekomendasi dari Bawaslu untuk kemudian beberapa poin harus kembali ke tata cara yang lama? Ya salah satunya soal data pemilih ini, ini kan data pemerintah itu kan data Pemda. Iya. Kemudian diberikan pada KPU dan KPU kembalikan menjadi data pemilih ya sumbernya dari Pemda kemudian KPU. Nah ini sumber-sumber data politik daerah dalam konteks pemilih, sebaran di mana dan potensi kita banyak dapat informasi soal ganda, soal macam-macam masih ditemukan dan sistem informasi data pemilih KPU pusat itu belum mencerminkan soal kondisi wilayah daerah. Artinya dia belum tentu akurat ketika diuji di lapangan. Itu yang membuat rekomendasi penting saya kira buat saya itu dari Bawaslu untuk ke depan itu kita harus paham data pemilih ini satu yang tidak, mana ya tidak boleh dari dua pihak karena Pemda punya kepentingan, KPU juga punya mandat untuk membersihkan itu. Satu aja biar tidak ada salah menyalahkan. Baik. Yang kedua sebenarnya satu soal itu kita harus lebih terbuka soal pendanaan ini investigatif. Oke, baik. Saya ke Mas Jerry. Mas Jerry mungkin bisa komentari bagaimana peraturan-peraturan yang ada saat ini hari ini justru lebih menguntungkan petahana dan kita memang lihat faktanya di beberapa tempat mereka yang unggul. Ya, saya kira satu catatan terakhir soal pilkada serentak hari ini adalah petahana itu sebagian besar unggul lagi artinya atau jadi lagi. Nah, saya kira ada pengaruhnya dengan aturan yang sekarang ada ya, misalnya pembatasan kampanye gitu. Jadi
kalaupun lawan petahana ini orang yang punya uang banyak, gitu, dia nggak terlalu bebas untuk mengkampanyekan dirinya gitu, karena baliho di jalan-jalan Tidak nggak boleh boleh ada. lagi gitu ya. Nah, dalam sistem seperti ini saya kira memang petahana yang akan jauh lebih diuntungkan. Karena apa? Karena masyarakat selama 5 tahun relatif sudah mengenal dia gitu. Iya. Jadi gambarnya. Oke, dan lain-lain. apa artinya Jadi, kalau kita stick dengan sistem yang saat ini ada, orang-orang baru tidak akan punya peluang besar untuk kemudian bertarung di pilkada serentak? sebetulnya tetap saja ada. Nanti memang kita akan lihat hasil akhir ya daerah-daerahnya. Saya kira kalau calon petahana itu memang orang yang tidak melakukan apa-apa, itu mungkin. Kemudian calon lawannya ya, yang bukan petahana itu orang yang juga terkenal gitu ya. Kemungkinan masih punya ya, kesempatan. masih punya kan saya kira ya. Nanti kita akan lihat di beberapa daerah kan ada artis yang jadi calon. Meskipun kita dengar juga di Miing ini calon Miing, dari iya. mana itu juga ternyata kalah dari petahana gitu ya. Jadi saya kira sistem ini menguntungkan petahana. Memang menguntungkan petahana. Nah, cuma kan kita memang harus memilih ya. Kita dulu mengkritik karena lingkungan kotor dengan banyaknya calon yang pasang muka-muka bagus gitu ya, tapi tidak melakukan apa-apa setelah terpilih. Nah, sekarang kita menghadapi satu problem, masyarakat tidak terdorong karena tidak merasa ada pilkada lewat kampanye-kampanye yang sangat terbatas, dan kemudian juga kita melihat sistem ini menguntungkan petahana. Jadi mana yang mau dipilih? mana yang mau kita pilih gitu untuk merancang sistem ke depan yang jauh lebih baik dan jauh lebih adil ya, bukan hanya bagi calon tapi yang paling penting menurut saya bagi masyarakat. Bagi masyarakat. Oke. Baik, terima kasih Mas Jerry dan Mas Daniel untuk waktunya bersama kami di Berita 1 TV.